Masih relevankah budidaya perikanan saat ini? Apa bisa bertahan dari gempuran persaingan pasar dan kegagalan karena serangan penyakit, serta harga udang kita yang anjlok? Sebenarnya, dunia sedang haus akan protein rendah emisi, dan udang faname adalah jawabannya. Kali ini, mari kita harus mulai bisa berkata jujur dengan nurani dan logika. Mulai berpikir tentang pola konsumsi manusia dan efisiensi protein yang dihasilkan terhadap dampak lingkungan. Demi anak cucu kita, maka budidaya udang yang benar adalah investasi peradaban. Saat 10% hingga 30% emisi rumah tangga dunia mulai tercekik oleh beban karbon peternakan sapi, udang hadir sebagai efisiensi protein masa depan. Di saat dunia mulai berpaling dari protein yang terlalu mahal bagi iklim, udang faname yang dikelola secara hijau akan menjadi komoditas premium yang paling diburu. Bukan lagi sekadar petambak yang mengejar tonase, udang bisa menjadi terdepan penyelamat pangan, menawarkan cara hidup yang lebih cerdas, lebih bersih, dan lebih ramah bagi bumi. Secara realita teknis dalam menjalani budidaya perikanan, kita tidak baik-baik saja. Jatuh bangun dengan tidak sedikit pelaku yang tumbuh survive, tapi tidak sedikit yang menyisakan duka, kebangkrutan karena kegagalan dan berbagai permasalahan. Dengan perkembangannya selama 40 tahun lebih, para pebisnis masih mengejar untuk investasi di bidang ini, yang ternyata seksi dalam investasi. Dalam dunia bisnis, kita kenal biasanya suatu usaha atau bisnis apabila mempunyai faktor risiko yang tinggi, di balik itu mempunyai margin keuntungan yang tinggi. Tapi, apakah saat ini masih berlaku untuk bisnis tapak udang? Masih relevankah untuk dibudidayakan? Permasalahan jatuh bangunnya harga udang sudah sangat sering terjadi sejak tahun 1985-an. Harga yang turun, serangan penyakit, prinsip-prinsip ekonomi terjadi dengan nada dasar yang tetap, bermain antara supply dan demand. Tapi beberapa tahun terakhir ini, persaingan supply semakin ketat di pasar global, dibarengi beberapa isu yang melemahkan pasar. Realita teknis dan kemajuan teknologi di bidang aquaculture sebenarnya jauh melompat dalam menghasilkan produksi budidaya. Didukung perkembangan genetic improvement untuk bibit udang faname yang lebih tahan terhadap penyakit, atau SPR, Specific Pathogenic Resistance, atau SPF, Specific Pathogenic Free, yang bebas dari kontaminan virus penyakit. Juga perkembangan udang dengan pertumbuhan ADG yang bagus, bila saat awal-awal tahun 2000, DOC 60 dengan kepadatan udang 130 ekor per meter kubik mencapai 10 gram. Kini sering didapat DOC 50 sudah bisa mencapai 10 gram, bahkan lebih. Hasil kemajuan persilangan inilah yang memicu perkembangan masif industri budidaya udang dunia. Berbekal alam Indonesia yang berpotensi dengan negara luasan laut yang lebih luas daripada daratan, sebenarnya ini adalah jawaban teknologi masa depan apabila kita memelihara ekologi dan ekosistem rantai makanan di laut serta menjaganya untuk jangka masa depan kita. Masa depan dunia, pemenuhan protein dunia akan beralih pada potensi laut. Kita bisa menstrategi budidaya lebih efisien. Kita bisa mengeksplor bagaimana menjaga ekosistemnya sebagai pendukung produksi budidaya. Budidaya udang saat ini sedang bertransformasi dari feeling farming berdasarkan insting petambak menjadi data-driven farming berdasarkan angka. Tetapi karena fluktuasi lingkungan terhadap kondisi udang dan kualitas air bergerak secara sangat dinamis karena perubahan iklim dan cuaca saat ini, maka perlu teknologi yang lebih presisi, memperhitungkan dan memprediksi, sehingga saat sudah mendesak penggunaan AI atau Artificial Intelligence sangat diperlukan. Ekosistem bisnis perlu dibangun untuk memperoleh strategi budidaya yang lebih efisien dengan yang dikembangkan saat ini, yaitu Smart Farming dan Precision Farming. Aplikasi pada tebar sesuai dengan sistem tambak yang akan dijalankan seperti tradisional, semi-intensif, dan intensif. Pengelolaan strategi pemampatan konsentrasi dari bentuk tambak kolam bulat dengan luasan sekitar 314 meter persegi atau kolam 3000 meter persegi. Kesemuanya itu harus berbasis dalam rangka pengelolaan lingkungan, bukan berdasarkan besarnya modal yang dimiliki. Saat ini, teknologi kolam bulat dengan luasan 314 meter persegi memang mulai bertumbuh sesuai kebutuhan bisnis tapak udang. Bisa menjawab pada daerah-daerah yang berkapasitas carrying capacity-nya menurun dan sering terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Tambak dengan luasan 1000 sampai 3000 meter persegi bukan berarti tidak relevan lagi. Dengan memainkan kapasitas daya sanggah, daya dukung lingkungan, didukung sistem IPAL yang baik,
akan sangat membantu terjadinya efisiensi hasil produksi dengan kapasitas yang tinggi. Situasi gempuran berbagai masalah, harga yang belum menentu dan anjlok pada harga yang rendah. Saat video ini ditulis, harga udang size 50 56.000 dan cold storage belum bisa menerima udang pada ukuran di bawah size 50. Kalaupun bisa dengan harga yang sangat rendah sehingga sudah tidak visible dibandingkan biaya produksi, sehingga petambak ramai-ramai panen size di atas 50 untuk mensuplai pasar lokal. Tebar udang, tapi terserang penyakit OMD, IMS, APEN, dan lain-lain. Sehingga kematian terjadi di bawah 45 hari. Biaya produksi yang tinggi pada sistem intensif hanya bisa dicapai bila kita tebar dengan kepadatan tinggi di atas 125 ekor per meter kubik. Situasi pasar yang belum menentu, tetapi biaya tetap atau fixed cost yang terus berjalan seperti maintenance peralatan, SDM, beban biaya listrik minimal pada tambak intensif. Situasi cuaca atau alam yang belum bersahabat mengakibatkan kondisi yang belum menguntungkan untuk tebar bibit dan akan bermasalah sangat spesifik pada area tertentu. Ini berhubungan dengan kondisi BOT di sungai atau laut. Memang, harus kita sadari keunikan dari bisnis tambak udang yang sangat terpengaruh oleh situasi alam atau cuaca. Terutama situasi realita yang terjadi di lapangan saat ini tidak sesederhana di atas kertas. Bagaimana kita menstrategi dari keadaan yang sangat tidak menentu ini? Mari kita bahas. Bertahan di era krisis bagi petambak Indonesia bukan lagi soal siapa yang paling besar produksinya, tetapi siapa yang paling efisien dan paling adaptif terhadap alam. Berbeda dengan sektor manufaktur atau industri bisnis lainnya, pemula bisnis tambak udang banyak terjebak dengan fenomena ini. Survive-nya harus kita pikirkan per periode tebar udang. Ibarat kapal yang akan berangkat melaut, seluruh modal yang kita siapkan bisa mengadopsi semua kemungkinan kejadian yang terjadi di tengah laut dan harus membawa pulang tangkapan ikan untuk mengembalikan modal. Tetapi apabila terjadi masalah di tengah perjalanan, kita belum mendapatkan ikan, terutama modal utama kita masih bisa diselamatkan. Untuk periode berikutnya, kejadian fight per periode ini yang sering menjebak para pebisnis tambak. Semakin dalam modalnya tertanam apabila terjadi kegagalan-kegagalan di awal umur 30 hari. Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa garis pantai yang luas dan suhu tropis yang stabil sepanjang tahun. Namun, keunggulan ini sedang terancam oleh penurunan daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Menghadapi keadaan persaingan pasar, karena biaya produksi yang meningkat, perubahan cuaca, dan lingkungan serta ancaman serangan penyakit, maka diperlukan pilar-pilar bisnis yang kuat akan mendukung bisnis budidaya udang yang presisi. Presisi terhadap teknis aplikatif di lapangan, sehingga efisien dalam menghasilkan keuntungan yang bersaing secara global. Mari kita bahas pada video berikutnya bagaimana bisa bertahan terhadap krisis saat ini. Apabila ada masukan yang membangun dan komentar untuk saling menginspirasi di tengah berbagai masalah di tiap-tiap daerah, bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila bermanfaat, tolong subscribe, like, dan share agar terbangun channel ini dengan lebih baik.